Meskipun telah dirilis lebih dari 10 tahun yang lalu, namun film berjudul Shutter Island ini masih menarik untuk ditonton. Selain memiliki premis cerita yang menarik, film ini juga menghadirkan aktor ternama seperti Leonardo DiCaprio sebagai pemeran utamanya. Jika kamu salah satu penggemar film bergenre misteri, Shutter Island bisa menjadi referensi tontonan yang seru untuk ditonton. Jadi seperti apakah kisahnya? Yuk mari kita simak ceritanya. Film ini mengambil latar waktu tahun 1954. Shutter Island mengisahkan petualangan dua detektif, Edward Daniels dan Chuck Aule, yang diminta untuk menyelidiki sebuah kasus di sebuah rumah sakit jiwa yang bernama Ashliff. Namun ini bukanlah rumah sakit jiwa biasa, melainkan rumah sakit yang merawat para kriminal gila. Itulah sebabnya rumah sakit ini terletak di sebuah pulau terpencil di Boston, Amerika Serikat. Begitu sampai dengan Ferry, mereka lantas diperkenalkan kepada seorang psikiater yang memimpin rumah sakit tersebut, Dr. John Cowley namanya. Sang psikiater menceritakan bahwa seorang pasien mereka yang bernama Rachel Solondo kabur tanpa ada yang tahu. Padahal rumah sakit itu dijaga ketat dan berada di pulau terpencil. Rachel digolongkan sebagai pasien yang berbahaya karena telah membunuh ketiga anaknya. Ia menenggelamkan mereka di danau samping rumahnya. Ia menahan kepala anaknya satu persatu di dalam air sampai mati, lantas membawa mereka ke dalam rumah dan memakan mereka sebelum tetangganya datang. Jelas Dr. Cowley tentang Rachel. Ketika foto Rachel diperlihatkan, saat itulah bayangan aneh muncul di pikiran Daniels, atau yang lebih akrab disapa Teddy. Ia melihat sosok mayat ibu dan anak yang telah membeku di jalan. Setelah itu ia merasa pusing dan meminta aspirin kepada Dr. Cowley. Anehnya, meskipun Teddy dan seluruh sipir telah mencari ke penjuru pulau, Rachel tidak ditemukan. Namun ketika memeriksa kamar Rachel, Teddy menemukan secari kertas di bawah lantai yang bertuliskan The Law of Four, Who is 67. Teddy kemudian mengunjungi para sipir yang telah mencari di tepian karang. Di sana Teddy menunjuk ke sebuah bangunan mercusuar, namun wakil sipir McPherson hanya mengatakan itu adalah fasilitas pengolahan limbah. Malamnya, Teddy dan Chuck mengumpulkan seluruh staf, tetapi Teddy juga tidak menemukan petunjuk apapun dari keterangan-keterangan mereka. Teddy justru semakin kesal ketika mendapati fakta bahwa psikiater utama Rachel yang bernama Dr. Sheehan justru sedang berlibur. Akhirnya Dr. Cowley mengajak Teddy pergi minum di ruangannya untuk menenangkannya. Namun dari suara musik klasik yang diputar di dalam ruangan Dr. Cowley, Teddy sepertinya mengenali lagu itu. Ingatannya pun kembali saat ia menjadi pasukan Amerika yang bertugas mengepung markas Nazi di Dachau, Jerman. Di sana Teddy melihat seorang petinggi Nazi yang sekarat karena luka tembak di kepalanya. Malam itu, Teddy menginap di rumah sakit. Dalam mimpinya ia bertemu istrinya yang telah meninggal dan mengatakan, Ledis masih di sini. Tetapi ketika mereka berpelukan, dari dalam tubuh wanita itu keluar air dan darah, lalu berubah menjadi serpihan kertas dan terbakar. Keesokan harinya, Teddy menanyai beberapa rekan Rachel dalam terapi. Tetapi ia tidak puas karena merasa semua jawaban yang diberikan pasien-pasien itu sudah diatur. Ia juga menanyakan apakah mereka mengenal Andrew Ledis. Namun mereka semua tidak tahu. Chuck bertanya kepada Teddy siapa Andrew Ledis. Dan Teddy menjawab, Ledis adalah teknisi yang menyebabkan kebakaran di apartemennya dan membuat istrinya terbunuh. Teddy dan Chuck lalu mendatangi beberapa bagian rumah sakit demi mencari Ledis. Sebab Teddy yakin Ledis ada di situ. Namun mereka terjebak di tengah hutan saat hujan badai. Kemudian mereka dijemput oleh McPherson. Setelah itu mereka berdua diantar ke ruangan Dr. Cowley, yang ternyata sedang rapat dengan pengurus rumah sakit. Tiba-tiba saja Cowley mengabarkan bahwa Rachel telah ditemukan. Tidak ada bekas luka di dirinya, dan ketika ditanya, Rachel bercerita bahwa dia membuatkan sarapan untuk anak-anaknya, dan mengantar mereka ke sekolah. Hal ini membuat Teddy menjadi sedih. Kemudian Rachel memeluk Teddy dan tiba-tiba dia mengamuk. Kemudian Teddy dan Chuck dibawa kembali ke ruangan Dr. Cowley.
Suara petir dan cahaya kilat yang menyilaukan membuat Teddy merasa pusing. Setelah diberi obat, Teddy dibaringkan di basement bersama yang lainnya karena hujan badai untuk kesekian kalinya. Saat itulah ia kembali bermimpi dan melihat tumpukan mayat di sebuah kamp milik Jerman. Dan melihat Rachel dengan seorang anak perempuan yang tiba-tiba hidup kembali dan mengatakan, "Kau seharusnya menyelamatkan kami." Teddy meneteskan air matanya dan terbangun di tempat tidurnya. Kemudian seorang wanita masuk ke basement dalam keadaan basah kuyup, yang ternyata istrinya. Wanita itu lagi-lagi mengatakan, Ladys masih di sini dan meminta Teddy untuk membunuhnya. Lalu Teddy terbangun di tengah kepanikan, karena rumah sakit sedang kacau. Badai telah memporak-porandakan beberapa bagian rumah sakit dan menyebabkan sebagian pasien keluar dari kamarnya. Kesempatan ini dimanfaatkan Teddy dan Chuck untuk menyelinap masuk ke bangsal C, yang konon katanya hanya dihuni oleh penjahat terburuk. Sembari menyalakan korek, Teddy menelusuri sebuah lorong dan bertemu sejumlah pasien. Beberapa orang berteriak dan menjulurkan tangannya berusaha menggapai Teddy, dan sayup-sayup terdengar suara memanggil Ladys. Kemudian Teddy pun bertemu dengan salah seorang pasien yang dikenalnya, George Noyes. Pria ini mengatakan kepada Teddy bahwa Teddy tidak menginvestigasi apapun. Bahkan ia tak ubahnya seperti tikus dalam labirin. George menyebut bahwa istrinya yang belakangan diketahui bernama Dolores Canal hanya akan mempengaruhi Teddy dan meminta Teddy untuk melepaskannya. Karena tidak menemukan Ladys di bangsal C, Teddy akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa Ladys berada di mercusuar, dan ia pun melakukan berbagai cara untuk bisa sampai ke sana. Awalnya Teddy mengajak Chuck untuk pergi ke mercusuar, tetapi Chuck menolak karena jalan menuju ke sana sangat berbahaya. Mereka terlibat sedikit perdebatan, dan pada akhirnya Teddy memutuskan untuk pergi sendirian. Ketika menuruni tebing yang curam, Teddy melihat ada sebuah gua yang terlihat ada cahaya dari dalam gua itu. Teddy kemudian mendekati gua itu dan ketika dia masuk, ternyata di dalam ada seorang wanita. Wanita itu mengaku dirinya bernama Rachel Solondo. Hal ini tentu membuat Teddy menjadi bingung, karena sebelumnya Rachel telah ditemukan. Kemudian wanita itu menjelaskan bahwa dia adalah salah satu dokter di rumah sakit itu. Dia kabur karena tidak setuju dan menentang prosedur pengobatan yang dilakukan rumah sakit itu karena dianggap terlalu gila. Wanita itu juga menjelaskan bahwa mercusuar yang ada di situ merupakan tempat eksperimen para dokter untuk membuat para pasien seperti mayat hidup. Mendengar penjelasan wanita itu membuat Teddy semakin yakin bahwa dirinya sedang dijebak. Keesokan harinya, ketika Teddy terbangun, wanita itu sudah pergi. Kemudian Teddy pergi ke mercusuar. Sesampainya di sana, ia melumpuhkan seorang sipir dan mengambil senapannya. Teddy pun berhasil masuk, tapi dia tidak menemukan apa-apa kecuali Dr. Cowley yang tengah duduk tenang di dalam ruangan itu. Disinilah kita mengetahui identitas Teddy yang sebenarnya. Menurut Dr. Cowley, Teddy adalah pasien yang sudah ada di rumah sakit itu selama 2 tahun. Dalam laporan yang dimiliki Dr. Cowley juga dikatakan, pasien ini sangat pintar dan memiliki delusional tinggi. Dia adalah mantan tentara dan US Marshal. Tak hanya itu, Dr. Cowley lantas menunjukkan 4 nama yang merupakan anagram dari satu sama lain. Edward Daniels, Andrew Ladys, Rachel Solondo, Dolores Canal. Dengan kata lain, Andrew Ladys adalah Teddy sendiri. Begitu juga dengan nama istrinya, yang sebenarnya hanyalah anagram dari Rachel Solondo. Dr. Cowley melanjutkan, nama itu diciptakan sendiri oleh Teddy. Dan ia seolah-olah sedang mengungkap konspirasi di rumah sakit itu. Beberapa saat kemudian Chuck muncul. Ternyata Chuck adalah dokter Sihan yang dikatakan sedang liburan. Dan dia tidak lain adalah psikiater Teddy sendiri. Lantas apa yang selama ini dilakukan pihak rumah sakit kepada Teddy? Dr. Cowley mengatakan ini adalah bagian dari metode pengobatan radikal yang diberikan kepada Teddy. Karena kasusnya juga tidak biasa. Dr. Cowley menduga jika membiarkan Teddy bermain dengan fantasinya, maka ia akan sembuh. Tapi ternyata anggapan Dr. Cowley itu salah. Kemudian Dr. Sihan menimpali bahwa Dolores lah yang bersalah karena telah membakar apartemen mereka berdua, lalu pindah ke rumah kabin. Tetapi kemudian justru Dolores membunuh ketiga anaknya di danau belakang rumah mereka. Dr. Cowley kemudian memperlihatkan salah satu foto dari ketiga anaknya.
Teddy sadar itu adalah gadis kecil yang berulang kali muncul di mimpinya dan memintanya untuk menyelamatkan dia. Nama bocah itu adalah Rachel. Kemudian ingatan Teddy pun terlempar di hari di mana kejadian tragis itu berlangsung. Teddy baru saja pulang dari tugas dan tidak mendapati istrinya berada di rumah. Rupanya sang istri berada di teras belakang, sedang duduk di ayunan belakang rumahnya. Kemudian Teddy memanggilnya. Dia hanya menengok ke belakang sebentar, lalu mendatangi Teddy dalam keadaan basah kuyup. Lalu Teddy bertanya, di mana anak-anaknya? Dolores sempat tak mengaku. Lalu tiba-tiba, Teddy melihat ada sesuatu yang mengambang di danau. Ia langsung berlari ke danau dan melihat anak perempuannya sudah tak bernyawa. Ketiga anaknya pun diangkat ke darat dan menangisinya. Dolores menghampiri Teddy, namun antara marah dan sedih yang teramat dalam, Teddy pun menembak istrinya. Setelah itu, Teddy terbangun dan bisa menjawab semua pertanyaan yang diberikan Dr. Cowley dan Dr. Sheehan. Teddy akhirnya sadar bahwa semua yang terjadi di rumah sakit hanyalah delusinya. Selanjutnya kita diperlihatkan Teddy yang sedang duduk di depan rumah sakit dan kemudian Dr. Sheehan menghampirinya. Kemudian Dr. Sheehan bertanya kepada Teddy, apa langkah selanjutnya? Jawaban Teddy sangat mengejutkan. Dia menjawab seolah-olah dia kembali mengulang delusinya. Kemudian Dr. Sheehan memberi isyarat kepada Dr. Cowley bahwa Teddy kembali mengulang delusinya. Kemudian di akhir film, Teddy mengatakan kepada Dr. Sheehan, mana yang lebih buruk, antara hidup sebagai monster atau mati sebagai orang baik? Pertanyaan terakhir Teddy ini akhirnya menjadi perdebatan panjang di antara para penonton. Apakah Teddy kembali mengulang delusinya, ataukah sebenarnya dia sudah sembuh tapi berpura-pura kembali menjadi gila? Bagaimana menurut teman-teman? Dan sampai jumpa lagi.